warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 20101163200025. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Langsung saja saya akan menjawabnya, yaitu morfologi adalah salah satu konsep pusat dari belajar linguistik. Ini bukan karena morfologi merupakan subdisiplin ilmu yang dominan di dalam belajar linguistik, tetapi di dalam belajar morfologi akan diarahkan bagaimana struktur kata itu sendiri, dan kata merupakan penghubungan antara belajar fonologi, sintaksis, dan semantik. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Di dalam linguistik, ilmu morfologi digunakan untuk menganalisis satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk kata secara pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan bentuk kata pada golongan dan arti kata. Di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu morfem, morf, dan alomorf yang akan saya jelaskan sebagai berikut. 1. Morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berbentuk sebagai pembeda antara kata jamak dan masa lampau. 2. Morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya huruf I pada kata kenai pada adalah morfem. Morf adalah ujung kontrak atau wujud fonemis dari morfem. 3. Alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya ber, be, dan ber adalah alomorf dari ber, seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf meng, men, me, mem, men, dan menge, seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, dan membawa, menyapa, dan mengecat. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Jadi sederhananya morf adalah nama untuk bentuk yang belum diketahui statusnya. B. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. 1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, misalnya jual, beli, duduk, dan tidur, yaitu aku beli baju. 2. Morfem terikat adalah kebalikan dari morfem bebas. Morfem terikat dibagi menjadi 2, yaitu morfem terikat dasar dan afiks. Morfem ini tidak berfungsi tanpa berikatan dengan morfem lain, contoh juang dan henti. Morfem memiliki wujud yang bermacam-macam. Secara garis besar, wujud morfem itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wujud segmental, yaitu morfem segmental berupa bunyi-bunyi yang dapat disegmentalkan. Yang kedua, yaitu morfem berupa afiks, adalah morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bertindak sebagai imbuhan, yang pada umumnya kehadirannya di dalam satu kata bersifat manasuka. 2. Morfem yang berupa bentuk dasar leksem adalah morfem yang harus selalu ada dalam suatu kata. Morfem yang bersifat inti atau pokok. Morfem yang kehadirannya di dalam suatu kata bersifat wajib. 2. Wujud suprasegmental. Morfem suprasegmental berupa bunyi-bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Dibedakan atas: pertama, morfem yang berwujud tekanan. Kedua, morfem yang berwujud nada. Ketiga, morfem yang berwujud intonasi. Dan keempat, morfem yang berwujud persendiaan. Dan yang kelima, morfem yang berwujud durasi. Proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain, atau proses yang mengubah laksem menjadi sebuah kata. Morfofonemik juga morfofonologi atau morfonologi, atau peristiwa berubahnya wujud fonem morfemis dalam suatu proses morfologi.
baik afiks, reduplikasi, maupun komposisi. Kata morfofonemis menunjukkan adanya hubungan antara morfem dengan fonem. Morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Morfem misalnya terdiri dari 3 fonem ialah B, A, dan R. Akibat pertemuan morfem itu dengan morfem ajar, fonem R berubah menjadi I, hingga pertemuan morfem dengan morfem ajar menghasilkan kata belajar. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfofonemik adalah proses perubahan morfem dengan morfem lain yang menghubungkan antara morfologi dengan fonologi. Kata morfofonemik sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kata morfologi dan fonemik. Seperti yang kita ketahui bahwa pembahasan mengenai fonemik terdapat dalam bidang kajian fonologi. Fonologi merupakan ilmu tentang bunyi yang mencakup segi bahasa baik yang bersangkutan. Demikianlah hasil tugas ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.